Pak Janang wabarakatuh. ke Mas Dita. Nah, ya, selamat datang Ketua Umum di Karanganyar, Mantap Verpak. Yang semangat ibu-ibu. Dengan pimpinan-pimpinan federasi secara nasional, alhamdulillah mungkin inilah jalan yang diberikan oleh Gusti Allah ketika perjuangan kita melawan Omnibus Law tersendat-sendat, terpatahkan, kita begitu sulit untuk melawan itu karena memang kekuatannya sangat besar sekali, sehingga muncullah Partai Buruh ini. Kawan-kawan sekalian, jangan merasa kecil. Saat ini Partai Buruh itu sudah menjadi sebuah kekuatan besar. Banyak sekali cobaan yang menerpa kita. Vermin kemarin seperti apa, kemudian Verfak pertama juga seperti apa. Kita saat ini melanjutkan ke tahap Verfak kedua, verifikasi faktual kedua atau perbaikan. Yang ini pun tidak ringan gitu. Karena pada saat Vermin atau saat pendaftaran itu kita mencari KTP 1000 saja sampai berbulan-bulan. Verfak kemudian saat ini justru kita lebih tinggi daripada kemarin hitungannya gitu. Maka dari itu alhamdulillah CAP di Jawa Tengah semuanya jalan, basis-basis CAP. Alhamdulillah semuanya jalan. Kendal yang ada Mas Nasruddin di sana sebagai sekretaris, pertama kali MS. Ya. Kemudian ada Demak juga sekretaris tadi insya Allah kurang sedikit, tidak ada 100. Karanganyar juga alhamdulillah, Cilacap. Ya. Jadi basis, dan alhamdulillah apa? Basis kita menjadi satu apa ya? Menjadi satu target dari Esko Jawa Tengah. Dari 6 kabupaten, 6 DPC, kita ada 5 DPC, 4 DPC yang menjadi prioritas atau menjadi target, yang nantinya itu di 2024 itu harus ada yang ke RI, harus ada yang ke provinsi, harus ada yang kabupaten kota. Artinya harus ada calegnya, harus ada DPRD-nya. Demak, Karanganyar, Cilacap, Semarang, target exco provinsi adalah nanti ada DPRD provinsi, kita ada di sana perwakilan. DPR RI kita harus ada, alhamdulillah Pak Danan sudah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluarnya untuk menuju ke DPR RI. Amin. Kemudian DPRD Kabupaten Karanganyar juga nanti mungkin Pak Widi, Pak Giman. Nah kalau Mas Adel nanti di provinsi aja, di DPRD provinsi. Yang saat ini ketika kita bertemu dengan DPRD provinsi, saya katakan ya, ketika teman-teman buruh ini aksi ketemu DPRD provinsi, nggak ada Pak Polisi nggak bakal iso. Karena apa? Nggak mau DPRD ketemu dengan kita, sehingga kita komunikasi dengan pihak kepolisian, pihak Polres, pihak Polda. Kami mau ketemu ini Pak, tolong. Akhirnya beliau memediasi. Hanya ada yang nemui, dan seorang Mas Adra Mas Soan surat pemberitahuan, oh balang sandal itu surat pemberitahuan kan gitu. Artinya bahasa halusnya kan seperti itu, akan memudahkan. Meskipun mungkin satu orang itu tidak belum bisa merubah secara keseluruhan, akan tetapi kan ada
Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi kan gitu. Itu harapan kita, impian kita. Sehingga sangat wajar, sangat maklum ketika ada teman-teman yang memang belum bisa terbuka. Belum terbuka hatinya, belum terbuka pikirannya, pentingnya untuk partai buruh ini. Karena apa? Doktrin Nabi Muhammad dulu berapa tahun. Nah, sehingga kita saat ini alhamdulillah kalau ada yang sudah sadar kan gitu. Apalagi terus nambah KTP terus tiap hari ya, positif gitu. Karena ini memang satu perjuangan dan saya katakan perjuangan ini bukan hanya perjuangan duniawi. Insya Allah akan menjadi perjuangan ukhrawi. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah nilai ibadah ketika kita ikhlas kan gitu. Karena apa? Karena ini perjuangan untuk baik, untuk kebaikan. Tidak ada sedikit pun perjuangan ini untuk tujukan kejelekan. Tidak ada secuil pun insya Allah duit yang kita gunakan itu adalah duit yang tidak baik. Dan tidak ada niatan sedikit pun untuk membangun partai itu untuk kejahatan. Sehingga teman-teman sekalian, saya terima kasih pertemuan pada malam hari ini. Ayo kita dukung partai buruh ini. Memang akhir-akhir ini kita sedang galakkan, apalagi menjelang Verfak 2, Verfak perbaikan ini. Saya sudah seminggu ini belum pulang, kemarin keliling di Jawa Tengah, kemudian terus Jawa Timur karena ada agenda khusus dengan DPP, dengan ketum, kemudian juga dengan teman-teman di sana. Akhirnya menunggu waktu untuk mampir sini dan insya Allah besok kembali ke Semarang karena ini sudah hari-hari akhir untuk terkait Verfak. Seminggu saya tinggal di kantor, ya mereka kelabakan juga karena biasanya yang malah datang saya gitu. Namun saya harus keliling dan itu harus kita lakukan. Terutama saya mendorong memfokuskan pada basis-basis kita, basis secara umum ya Magelang, Kota Magelang itu juga saya samperin. Dan kemarin Ketua Bung Hakim juga ke Boyolali, juga ke Magelang juga, Klaten ya. Itu upaya kita. Saya lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi amal, mengamal duit yo kangelan. Artinya insya Allah itu akan menjadi sebuah kebaikan. Ngajak teman-teman yuk bangun yuk partai buruh, karena ini partai yang baik, partai yang bagus. Dan ketika kita berbicara religiositas, apakah itu nanti bagaimana? Insya Allah ini akan sangat menjunjung tinggi dan mendukung kita untuk dalam beragama. Tidak ada misi khusus dari agama-agama yang lain. Dan insya Allah ridha Allah itu akan selalu menyertai kita. Amin. Awalnya nggak ada bayangan sedikit pun bisa lolos Vermin Jawa Tengah dan seluruhnya. Ketika kita berbicara Jawa Tengah itu termasuk provinsi yang tidak diandalkan oleh Presiden. Terlewat dari Jawa Barat dan langsung ke Jawa Timur. Jawa Tengah tidak masuk dalam pertimbangan untuk target mendapatkan suara sekian persen, DPR sekian persen, tidak masuk. Karena apa? Bukan karena melihat teman-teman di Jawa Tengah itu nggak bisa, nggak mampu, akan tetapi tantangan eksternal yang dilihat oleh Presiden Bung Iqbal. Beliau bisa membaca Jawa Tengah itu seperti apa beratnya. Nah, namun dengan kegigihan teman-teman semuanya yang kalau dana memang iuran ya, dana iuran tanpa support pendanaan. Kalau yang lain itu 30-40 juta per kabupaten, membentuk satu kabupaten itu 30 sampai 40 juta. Itu informasi dari teman sebelah. Ada ya, tapi kita semuanya lillahi ta'ala. Dan insya Allah teman-teman yang saat ini berjuang dan seterusnya, mudah-mudahan semuanya itu menjadi nilai ibadah. Amin, amin. Namun ketika Vermin lolos, melihat capaian teman-teman Jawa Tengah itu lolos Vermin, Presiden bahagianya bukan main. Ternyata Jawa Tengah memang bisa. Salut dan hormat kepada teman-teman Jawa Tengah. Dan di antara Jawa Tengah itu adalah Karanganyar yang paling aktif dan paling banyak mensupport teman-teman lain, yang mempunyai impact kepada teman-teman lain untuk ikut aktif.
andai kan tidak ada Karanganyar sama Boyolali, teman-teman Jawa Tengah sudah tidur semuanya. Betul, ini fakta. Saya sebagai Exco provinsi selalu menilai itu. Jadi Mas Chandra, Pak Danang, dan teman-teman Exco yang lain di Karanganyar itu sangat mempengaruhi pergerakan perjuangan Partai Buruh ini di Jawa Tengah. Kalau Boyolali, Mas Anang itu kegigihannya dia. Kegigihan untuk berjuang. Beliau memang banyak yang kurang support dengan teman-teman yang ada di Boyolali karena masih sulit membangkitkan itu. Kemudian juga pendanaan beliau juga nggak kerja. Kegigihannya itu yang menjadi spirit teman-teman. Dan kalau Karanganyar adalah sistematisnya, cara pengelolaannya, cara pergerakannya, kekompakannya, ide-idenya itu sangat mempengaruhi pada teman-teman di daerah lain. Presiden sangat-sangat bangga dengan Jawa Tengah pada saat itu ketika Vermin itu bisa lolos karena nggak terbayangkan. Kemudian Vervac juga ada yang MS itu alhamdulillah. Kalaupun tidak MS kan sebetulnya karena trouble sedikit aja. Karena ada catatan bagi saya yang basis serikat. Pasti di situ ada PUK yang anggotanya besar yang kita daftarkan tetapi nggak mau mengikuti Vervac. Demak demikian, Cilacap demikian. Kalau Karanganyar saya kira mudah-mudahan tidak ada. Artinya moga-moga PUK nih rajin kabeh gitu. Nah, ono yo ayo dan bangkit. Kalau ada PUK yang belum sadar, ayo sadar. Ini untuk kita. Coba lihat itu Omnibus Law. Saya selalu mengatakan kepada pihak lain, tidak eksternal. Kita pikir 10 sampai 20 tahun ke depan atau 10 tahun lah paling minim. Di situ 25 tahun sudah tidak bisa bekerja lagi. Karena apa? Kontrak outsourcing yang setiap waktu bisa dipecat. Pemutusan hubungan kerja karena sistem pekerjaan yang tidak ada keterjaminan keberlangsungan pekerjaan selesai. Anak istri mau makan apa? Sekolahnya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Bangsa mau dibawa kemana? Kemarin ketika kita audiensi dengan DPRD provinsi, yang di situ dihadiri dari semua di provinsi, kedinasan, semua dinas di yang terkait di provinsi, mereka geleng-geleng juga. Kami mikirnya nggak banyak kok Pak, kami nggak butuh kekuasaan, tapi yang kita butuhkan adalah keterjaminan rakyat terhadap kehidupannya. Nah, sampai saat ini nggak ada partai yang bisa. Maka partai buruh itu muncul, gerakan buruh itu muncul. Omnibus Law ancamannya seperti apa? Saya ceritakan begitu. 10 tahun ke depan, ayo kita buktikan. Orang sudah tidak bisa bekerja, nggak bisa makan, nggak bisa. Maka dari itu, inilah perjuangan jangka panjang. Kalau partai itu berkuasa, iya, tujuan partai memang berkuasa, tetapi bukan kekuasaan itu yang kita menjadi target utama. Tetapi bagaimana kekuasaan itu untuk mengatur bangsa ini supaya bisa lebih baik. Selamat datang Mas Eko, Wakil Ketua DPD dan sekaligus Ketua Exco Sukoharjo. Ya, siap Mas Eko, sehat selalu. Jadi seperti itu sementara kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. DPD sangat-sangat mendukung, sangat-sangat pengen banget semua PUK itu bisa sadar. PUK, ayo sadar PUK. Ini untuk kita semua, karena PUK nanti yang paling banyak merasakan. Karena anggota banyak di sana, dan PUK yang paling bersentuhan dengan anggota. Oh partai kan biasa, paling pun sudah dilali, begini begitu. Paling yo lali. Partai Buruh adalah satu-satunya partai yang menekankan sekali melenceng dari tujuan organisasi, sekali melenceng dari amanat partai, sekali melenceng dari kepentingan rakyat, disikat. Partai satu-satunya yang berada, dan satu-satunya partai yang membela, memperjuangkan UMK adalah Partai Buruh. Ada partai lain yang memperjuangkan UMK? Nggak ada. Partai Buruh jelas misinya, dan apa yang kita capai nanti terkait UMK besok
yang insya Allah itu adalah tadi malam ada yang ikut juga, yang saya share mendadak itu KSP. Dan nanti ketemu bisa cerita lebih banyak terkait itu. Kan perjuangan kita, perjuangan partai dan perjuangan ketum dan petinggi-petinggi organisasi di Jakarta sehingga besok kita insya Allah keluar dari PP 36. Nah kalau terkait dengan pilihan presiden, ya kita nunggu aja nanti lah. Siapa yang akan kita pilih secara personal, ya Allah alam kan begitu. Jadi ayo kawan-kawan sekalian, saya selaku ketua DPD Jawa Tengah dan selaku sekretaris Esko Jawa Tengah mengajak teman-teman kita niatkan ibadah. Gak ada duitnya kok. Saya gelem, nah duitnya ngerti deh. Kita terbuka aja. Pikiran kita coba kita buka. Ono duitnya tapi ketika jadi seperti itu, seperti yang diceritakan Pak Danang tadi, ya dapatnya 50.000 tapi pajaknya mudah, lebih berlipat ganda dari 50.000. Nah sementara KEP melalui Pak Danang yang KEP ada di dalam Partai Buruh memperjuangkan untuk di sini ada satu prestasi yang besar di Solo Raya, memang karena yang ceritakan benar seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Partai Buruh. Tidak ada alasan untuk tidak berkontribusi, tidak aktif di dalam Partai Buruh. Maka dari itu sadarkan teman-teman kita. Kalau ada yang mengatakan partai paling goyong ini, inilah bukti partai yang baru, partai yang lain dari yang lain, partai yang akan betul-betul membela rakyat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lawan. Baik, terima kasih. Langsung aja ya, santai aja. Terima kasih Mas Din, Mas Danang yang sudah memberikan sambutan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang setika siapa? Ada yang setika? Ngacung mulai soal. Yang setika. Menurut Mas Gino. Terima kasih. Perjuangannya setika itu biasanya saya dulu juga pernah setika dikasih. Tidurnya sangat sempit, malam harus dipaksa melek. Terima kasih perjuangan teman-teman yang saya hormati, Mas Danang DPC Karanganyar dan kawan-kawan, Mas Din, alhamdulillah beliaunya selalu istiqomah berjuang keliling, dan teman-teman pimpinan kerja se-Karanganyar. Lengkap ya ini berapa PUK? Berapa PUK? 14 PUK ya. Alhamdulillah, semoga terus berkah dan barokah. Karanganyar terus tambah, terus namanya FSBK berkibar, FSBK semakin kuat, FSBK semakin di hati masyarakat, FSBK sebagai tumpuan persoalan dan masalah, dan alhamdulillah puji syukur berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, setiap persoalan dan masalah bisa ditangani oleh FSBK KSB. Teman-teman sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya kepada DPC FSBK Karanganyar yang sudah melaksanakan instruksi organisasi secara maksimal. Yang pertama terkait tentang Partai Buruh, tadi sudah dijelaskan teman-teman sekalian. Partai Buruh itu tidak lepas bagian dari FSBK karena FSBK 11 inisiator yang bertanggung jawab untuk membangun, membesarkan dan memberikan rekomendasi Partai Buruh andil bagian untuk memimpin di negeri ini. Pertama, 11 inisiator FSBK ada di dalamnya, dan 11 Dewan Presidium Ketua Umum juga ada di dalamnya. Bismillah, insya Allah siapapun yang mencalekkan caleg nanti direkom oleh Esko, tapi tetap diverifikasi oleh Presidium Partai Buruh, dan pasti harus diperiksa Ketua Umum. Ini layak apa enggak, bekerja apa enggak, menjadi pimpinan apa enggak, dan insya Allah rekomendasi Karanganyar patut untuk direkomendasi menjadi caleg. Syaratnya nggak usah ruwet-ruwet, nggak ada pakai uang, dan
niat yang tulus dan ikhlas membangun negara yang kita cintai ini. Teman-teman sekalian, kemarin saya sudah menginstruksikan secara resmi Ketua Umum kepada Sekjen untuk disebarkan kepada seluruh perangkat organisasi, memerintahkan kepada jajaran perangkat organisasi, DPD, DPC, POK untuk membantu verifikasi Verfak Partai Buruh demi kelolosan Partai Buruh. Sudah dilaksanakan? Udah ya? Hari ini saya kunjung kerja resmi, saya keliling di seluruh Indonesia. Saya minta dan saya pastikan kalau misalnya sudah niat dan tulus masuk dalam FSBK, insya Allah ayo kita bersama-sama berjuang. Bagaimanapun yang harus dipahami teman-teman sekalian, Partai Buruh ini adalah alat perjuangan bagi buruh dan kelas pekerja lainnya. Alat perjuangan, bukan hanya sekedar partai politik yang teman-teman pahami, yang dulu sudah ada 9 partai politik, tapi bagi kita semua, bagi kami, bagi kita, Partai Buruh adalah alat perjuangan di mana setiap regulasi yang ditetapkan oleh beberapa legislatif dan pemerintah itu adalah hasil dari keputusan politik. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, perjuangan dari kawan-kawan gerakan aksi yang dibawa dan tim lobby yang ada di pusat, tuntutan kita UMK tahun 2023 tanpa PP 36, alhamdulillah berkat perjuangan dari beberapa pimpinan, Bung Said Iqbal dan Bung Andi Gani menghadap Presiden, alhamdulillah doa teman-teman dijabai dan insya Allah besok di atas PP 36. Amin. Jadi PP 36 sudah nggak bisa dijadikan acuan, dan insya Allah yang tadi sudah ada Permenaker sebagai rujukan dan rekomendasi pas Gres tahun nomor berapa tadi? Permenaker yang baru tadi. Nanti di-share ya teman-teman, dibaca ya. Itu adalah salah satu perjuangan yang kita terus melakukan gerakan aksi dan gerakan lobby, dan itu pun semua berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ya bukan dibal qulub tabit qalbi ala dinik, yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah, tapi melalui ikhtiar, melalui kekuatan, melalui semangat, melalui niat, melalui kebersamaan yang dibangun dari grassroots bawah sampai nasional. Insya Allah niat yang baik akan menghasilkan yang terbaik untuk negeri ini. Amin, amin, Allahumma amin. Makanya saya terima kasih kepada DPC Karanganyar, Pak Danang bersama jajarannya yang selalu istiqomah dan terus semangat, kepada Eko Kabupaten Karanganyar Mas Chandra juga, ini selalu saya pantau sampai Zoom jam 1:30 gak selesai, terus tanya Karanganyar sopo. Tapi saya ngintip aja nggak pernah muncul. Nah, saya ngintip di Zoom tuh, beliaunya selalu hadir dan semangat. Insya Allah teman-teman sekalian, perjuangan Partai Buruh memang sekarang sudah saatnya kolektif, saling membantu, saling menguatkan, saling mengisi. Di mana kabupaten-kabupaten yang tidak lulus pada atau tidak memenuhi syarat TMS atau belum memenuhi syarat, maka kabupaten yang sudah lolos wajib membantu seperti Gresik tadi. Alhamdulillah Gresik sejak tadi malam sampai hari ini saya pantau terus sudah mengerjakan hampir 1000 KTA yang ada di wilayah Trenggalek, wilayah Magetan, wilayah Ponorogo, wilayah Ngawi. Gresik juga ikut memberikan support, dan alhamdulillah berkat semangat dari kebersamaan menggunakan jaringan sampai kita telusuri jejak-jejak perusahaan-perusahaan itu, kita alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada kita semua yang bergerak, yang ikhtiar, yang sungguh-sungguh manjada wajada, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Buktinya apa? Kita dulu mungkinkah kurang yang di Magetan itu kurang 600 kalau nggak salah, 600 kurang 800 KTP, tinggal 200 Jombang. Dengan waktu yang singkat 2 hari, alhamdulillah kabupaten semuanya terlampaui
dan sekarang mudah-mudahan Jawa Timur pun tinggal 20% dari verifak KTP terus bergerak. Dan teman-teman terus hari ini memantau dari KTP, kita ini tim ya. Tim ini teman-teman ada 10 orang megang HP itu bukan untuk micet, bukan untuk snack, bukan untuk hello, bukan untuk TikTok. Kita fokuskan setiap detik, setiap waktu, setiap menit, setiap jam akan menghasilkan demi partai ini. Bismillah teman-teman sekalian. Kita tidak ada niat yang apa-apa ya. Pimpinan nasional itu sudah memikirkan bagaimana cara menghadapi kekuatan besar pengusaha hitam yang saat ini membentuk sebuah jaringan. Dan pengusaha-pengusaha itu duduk di pemerintahan, di legislatif, di eksekutif, semua ada pengusaha loh. Nah sekarang kalau Partai Buruh gak merebut dalam posisi membentukkan kebijakan dan regulasi, kita akan kalah terus sampai kapan, sampai kiamat. Makanya jangan dibodoh-bodohi, jangan tetap fokus teman-teman. Fokus, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Wahai teman-teman, ngapain lu berpolitik? Bukan berpolitik. Tapi politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi perjuangan. Rasulullah itu sudah mengajarkan, ya strategi perjuangan ya berpolitik, strategi perjuangan. Nah sekarang supaya tidak terbodohi, ngapain bangun Partai Buruh? Strategi perjuangan kita, alat perjuangan kita, membangun sebuah jaringan besar yang sekarang orang memandang rendah. Wahai buruh, kamu adalah kelas pinggiran, kelas pekerja, kelas bawah. Tapi kalau Allah berkehendak mengangkat harkat dan martabatnya, derajatnya diangkat karena kesungguhannya ingin memberikan pengabdiannya. Alhamdulillah saat ini berhasil di Australia karena dipimpin oleh Partai Buruh, negaranya sejahtera. Amin. Konsep kita, insya Allah konsep Partai Buruh luar biasa teman-teman sekalian. Memang dibutuhkan orang-orang. Makanya saya minta, di saat kita sudah mempersiapkan memberikan sumbangsi pemikiran di negeri ini, maka waktu kita gunakan terus belajar, mengasah otak, menggali kemampuan, mempersiapkan diri. Jangan sampai kita sudah masuk mempersiapkan diri, nanti calegnya waktu menentukan keputusan kalah. Pemikiran-pemikiran jernih yang di dalamnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang kita minta dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita teman-teman menghadapi loh masalah buruh itu, saya heran juga. Makanya saya selalu berdoa kepada teman-teman. Saya sebagai pimpinan buruh, apakah saya salah? Apakah saya kurang menyampaikan? Apakah saya harus bagaimana untuk membangkitkan, menyemangati kawan-kawan yang ada di lapangan, yang ada di perusahaan untuk memahami bahwa kesejahteraanmu, perlindunganmu tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti yang dulu-dulu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Kalau dulu kan enak ya, kita cita-cita habis kontrak, habis percobaan karyawan tetap. Saya sekarang tanya teman-teman, ada nggak pengangkatan karyawan tetap? Nggak ada. Masih sisa dulu kan? Yang ada kan lowongan kerja, kontrak outsourcing, maka sekarang harus kita lawan dengan KTP KTA untuk merubah regulasi melalui Partai Buruh, lolos 2024. Sekarang kita dipandang rendah, banyak yang tanya, tapi nanti kalau Allah berkehendak, udahlah bismillah, serahkan pada Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, usaha, mengajak. Siapa? Berapa ribu anggota kita? 3.100. Punya suami istri? Anak-anak? Siap ya sosialisasi ya? Siap mengajar ya Bu ya? Bu? Mas? Siap? Siap? Tangan tak siap ya? Siap. Partai Buruh? Siap. Kalau Partai Buruh kamu boleh orang. Ada yang hak ke rumahnya Pak Dewan Partai Buruh. Partai Buruh. Yang terasa angkat tangannya biar semangat Pak, dia ngantuk. Kalau nggak ngangkat tangan, saya doakan ayamnya mati. Partai Buruh. Mas bekerja. Partai Buruh. Partai Buruh. Menang. Bismillah. Ini adalah apa yang kita ucapkan, itu adalah doa. Maka istiqomahkan ucapan-ucapan itu.
ucapan itu adalah doa, menggetarkan bumi dan langit. Di saat doa diucapkan, Partai Buruh kelas pekerja, memang Partai Buruh adalah wadah kelas menengah ke bawah, kelas pekerja, semuanya harus butuh, dan ini adalah kelas identitas, partai kelas identitas. Dan insya Allah teman-teman sekalian, karena gerakan dulu kan kita Partai Buruh kan belum ini ya, untuk berjuang omnibus law, untuk berjuang mengembalikan ini kita masih berat. Sekarang aja teman-teman sekalian, Partai Buruh masih mendekati 90% kelolosan, nunggu verfakada. Belum 90% kelolosan. Tapi alhamdulillah berkat gerakan kawan-kawan dan Partai Buruh jangan dianggap remeh. Akhirnya teman-teman sekalian sekarang merasakan bismillah, akhirnya undang-undang terkait tentang upah BP 36 yang catatannya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang perintah dari Presiden Bapak Jokowi untuk menakar segera rubah, jangan pakai PP 36. Karena apa? Karena Partai Buruh sudah dianggap Partai Buruh kuat. Ya teman-teman semua, Partai Buruh kuat ya tergantung teman-teman PUK, teman-teman petani, teman-teman ojol, dan teman-teman sekalian. Saya yakinkan teman-teman sekalian jangan ketinggalan. Saya sudah survei ya teman-teman SPNI. SPNI itu serentak setiap malam, setiap pagi, fokus terkait tentang perjuangan. Niatnya nggak ada apa-apa, niat ibadah, bismillah. Kita nggak ada cara lain kecuali memakai alat wadah yang sama oleh gerakan-gerakan yang lain. Kalau kita bicara oligarki, kita juga membentuk oligarki lah. Ya, oligarki sana bagi kita negatif, oligarki kita positif kan gitu. Kalau api dilawan dengan api, maka gimana kebesaran api yang besar? Kalau api dan atau kita istilahnya supaya teman-teman nggak minder lah, teman-teman yakin lah, teman-teman itu ada mempunyai kesempatan yang sama lah, yang nanti menentukan adalah suara kita diarahkan kemana. Maka hari ini teman-teman mudah-mudahan disadarkan oleh Allah karena mempunyai sebuah pemahaman bahwa di negeri ini harus dipanggil orang-orang yang punya tanggung jawab dan orang-orang yang punya kepedulian bagaimana kita membangun dan mempersiapkan segala persoalan dan masalah ini 8 tahun lebih baik lebih baik. Ya, saya terima kasih pada sehat selalu Mas Chandra, dan istiqomahkan memberikan sebuah semangat dan bantu Mas Chandra bila mana ada beberapa yang dibantu. Teman-teman sebarluaskan salam kepada Hadi Taulan, keluarga, sahabat. Ternyata kalau kita memang bergerak pasti ada perubahan. Kalau kita diam stagnan, ini kelihatan kabupaten kota yang diam ya nggak ada grafiknya, dan itu nanti juga akan dilihat yang sungguh-sungguh seperti apa. Tapi insya Allah kita tidak boleh memandang bahwa Partai Buruh tidak akan lolos. Sampai hari ini Bismillah, saya mohon barokah doanya dengan semangat, dan saya yakin karena kesungguhan dari teman-teman kabupaten kota, maka Partai Buruh pasti lolos tahun 2024 untuk mengikut serta pemilu. Amin. Amin. Jadi itu dari saya sudah mendengar, alhamdulillah saya jadi bangga kepada Karanganyar yang terus berkarya, terus bergerak, terus berkibar, dan jaga ini karena ini adalah amanah organisasi. Dan insya Allah dengan para beberapa pengurus-pengurus yang istiqomah, selalu kumpul, selalu memberikan sebuah pandangan dan solusi, maka itulah organisasi yang sehat. Maka kalau sehat jangan sampai ada yang sakit hati, hilangkan jauh-jauh ya. Yang penting semuanya niat ibadah, bismillah akan menjadi berkah. Terima kasih, saya nggak bisa panjang lebar, tapi karena saya dengar di sini ada konsolidasi dan saya waktu longgar, saya nggak dapat Pak Danang sama sekali. Saya pasti ya ke sana. Dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan silaturahmi ini teman-teman juga kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu tanggal berapa? Ini malam ini habis. Wah, kalau malam bisa nggak bisa cari. Tapi malam ini kita kumpul bersama Ketua Umum DPP dan DPD Jawa Tengah. Sebelum itu, insya Allah habis acara ini kita bisa target 177 dan kita bisa memenuhi target KPU 120 dan bisa verfak. Insya Allah, Bismillah kita lolos verfak kedua. Amin. Amin. Mungkin itu kurang 177, mohon yang belum daftarkan diri atau daftarkan anggota tolong diajak semua.
Mas anggotaku wis, Mas bojoku wis, pengurusku wis, tetangga, saudara dekat. Alhamdulillah Pak Mul, jenenge Bito-Bito, alamat podo niku podo kabeh. Berarti sak omah.